Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan dengan saya Wulan dari podcast Masih 7. Kali ini kita ada di segmen Narsis, narasi si 7 sehat. Nah, untuk pertemuan perdana kita kali ini ya, Wulan sudah ditemani oleh dua narasumber kita ya di samping kanan. Jadi sudah ada Dr. Sylvia Rosja dan juga Dr. Rahmat Al-Hafiz. Nah, ini masih deg-degan kalau ngeliat cowok tuh langsung kayak gimana gitu ya. Jadi, nah kita minta perkenalkan diri dulu aja kali ya sama dua dokter yang ada di samping kita. Dari yang si cantik yang di sebelah Wulan dulu nih, silakan Ibu Dokter. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dr. Sylvia Rosja, dinas di Puskesmas 7, kebetulan diamanahi sebagai Kepala Puskesmas dari 2022 di Puskesmas 7. Oke, ada Dokter Sil bersama kita. Satu lagi nih yang tampan, satu-satunya tertampan di sini ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Al-Hafiz, merupakan dokter internship di Puskesmas 7. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu Dokter. Nah, hari ini kita di segmen pertama ini kita akan membahas dua tema utama sebenarnya. Untuk yang pertama itu kita akan membahas tentang rotavirus dan yang kedua itu tentang HPV. Nah, jadi karena dua hal ini kayaknya lagi booming nih, lagi viral di isu kesehatan saat ini. Nah, jadi kita akan bertanya-tanya sama dokter yang ada di sini terkait dari dua tema tadi. Kita mulai dari tema yang pertama dulu kali ya Ibu ya. Jadi untuk tema pertama ini kita akan mulai dari rotavirus dahulu. Nah, apa sih sebenarnya rotavirus tuh Bu? Kayaknya kalau namanya keren sih ya. Kayak nggak terpikirkan itu sesuatu yang buruk gitu kan dari sebuah namanya, tapi kita nggak tahu itu apa. Silakan dijelaskan Ibu atau Bapak, silakan apa itu rotavirus biar para pendengar kita sobat narsis ya tahu itu apa. Silakan. Baik, rotavirus itu merupakan virus yang menginfeksi dari lambung dan juga usus pada anak-anak atau balita, di mana apabila seseorang balita atau anak-anak terinfeksi dari virus ini, maka gejala yang akan timbul pada anak-anak itu adalah gejala diare, muntah, dan juga demam. Oke, berarti rotavirus ini dia bisa menyebabkan intinya ke diare gitu ya. Mensret ya. Nah, kenapa ada terjadinya rotavirus ini Bu? Kan diare itu udah lama nih ada gitu kan. Kenapa sekarang muncul nih si rotavirus ini? Iya. Jadi memang sebenarnya ini dari kejadian kasus penyebab kematian bayi balita yang meningkat karena kasus diare. Akhirnya pemerintah membuat vaksin rotavirus untuk mencegah ini. Ini diberikan pada bayi balita di saat posyandu. Oke. Nah, perbedaannya antara diare biasa dengan diare dari rotavirus ini gejalanya seperti apa, Bu? Atau sama saja? Berbeda. Jadi memang kalau rotavirus ini diarenya lebih hebat, biasanya frekuensinya sangat banyak, kemudian cairan saja yang keluar. Alhasil bayi balita kita bisa cepat dehidrasi. Kita bayangkan kalau sudah dehidrasi, untuk misalnya memasukkan cairan lewat infus, bayi balita kita perlu ditusuk berkali-kali. Kemudian kalau sudah terlanjur dehidrasi ya memang nyawa tantangannya. Jadi itu sebenarnya yang dicegah dengan vaksin atau imunisasi rotavirus ini. Oke, karena memang kalau untuk bayi balita daya tahan tubuhnya tuh masih rentan. Jadi apabila ada sesuatu yang masuk jadinya lebih cepat untuk menyebarnya gitu ya Bu ya. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang vaksin gitu ya Bu, vaksin rotavirus. Nah, siapa sih yang bisa mendapatkan vaksin ini, dari usia berapa, terus caranya seperti apa gitu? Pak Dokter gimana nih Pak Dokter? Baik, tadi mungkin sudah dijelaskan ya, misalkan rotavirus ini kan menginfeksi dari bayi dan juga balita, gitu kan ya. Jadi sasaran dari siapa saja yang bisa divaksin rotavirus itu atau diimunisasi adalah balita-balita yang usianya itu antara 2 bulan sampai paling terakhir itu usia 8 bulan atau 6 bulan gitu yang bisa diberikan vaksin rotavirus itu. Berarti memang pas bayi banget nih ya, 2 bulan. 2 bulan ya.
Nah, efeknya ada tidak? Misalnya kan banyak nih orang-orang takut dengan imunisasi gitu ya. Ada beberapa masyarakat kita yang masih trauma nih dengan imunisasi, apalagi pasca COVID kemarin gitu kan, yang nanti anak panas lah, demam, ini segala macam. Nah, bagaimana dengan vaksin rotavirus ini? Apakah ada efek sampingnya setelah kita melakukan vaksin ini? Ya. Boleh. Jadi biasanya efek sampingnya ringan, muntah biasanya. Jadi untuk menyikapi ini setelah anak diteteskan ya, jadi vaksinnya ditetes, ditetes melalui sudut bibir di usia 2 bulan, 3 bulan dan 4 bulan, dan ditunggui dulu 30 menit baru anak boleh disusukan untuk mencegah efek sampingnya tadi. Nah, kemudian efek samping yang lain juga tergantung kepada kondisi anak. Tapi rata-rata yang banyak itu muntah. Kalau sudah kita stop dengan pencegahan tidak memberi ASI dulu selama 30 menit, insya Allah mudah-mudahan tidak ada efek samping. Oke, itu apakah hanya saat 30 menit sesudah saja atau sebelumnya juga si anak juga tidak boleh disusui ini, Bu? Sesudahnya saja. Sesudahnya saja. Oke, berarti si anak boleh disusui saat sebelum ditetes, tapi setelah itu menunggu dulu 30 menit untuk bisa disusui lagi. Oke. Nah, tadi kan sudah dikasih tahu itu dari usia 2 sampai 8 bulan. 2 sampai 8 maksimalnya ya. Itu 3 kali pemberian ya, Bu ya, 3 kali pemberian. Nah, untuk anak-anak usia segitu, mereka kan juga sudah ada vaksin dasar nih ya, imunisasi dasar yang mereka sudah lakukan. Itu apakah ada kontraindikasi apabila dilakukan bersamaan atau boleh dilakukan bersamaan? Boleh dilakukan bersamaan. Oke, boleh dilakukan bersamaan ya, berarti aman Paling ya. dijarakkan antara polio tetes dengan rotavirus tetes. Oke, karena sama-sama tetes ya, biar nggak bentrok dia di dalam ya, Bu ya. Oke, nah itu dia. Nah, itu kita sudah berbicara terkait dari pencegahannya. Nah, sekarang kita coba bahas bagaimana apabila ini sudah terkena diare nih. Gejalanya tadi udah ada mencret yang cuman cairan saja yang keluar. Nah, penanganan bagi ibu-ibu ini, apalagi ibu-ibu muda kan biasanya lebih hektik ya. Ini anakku gimana nih, harusnya kayak gimana, cemasnya lebih berlebihan gitu ya. Nah, apabila sudah ada gejala-gejala tadi, itu bagaimana penanganan pertama dari si ibu ini nih? Baik, jadi kalau misalkan anak-anak kita di rumah misalkan ada diare, muntah atau demam kan ya, jadi hal yang pertama kali yang perlu kita berikan yang pertama itu cairan dulu. Nah, dikarenakan kan yang kita takutkan dari diare dan muntah itu kan kekurangan cairan, dehidrasi tadi. Nah, makanya tata laksana awal atau pertolongan pertama yang dapat diberikan pada ibu-ibu tuh atau anaknya itu yang pertama mungkin jika anak-anaknya diare atau segala macam, pertama kalau misalkan masih menyusui atau dapat ASI, bisa kita berikan ASI yang lebih banyak dari yang wajar atau yang lebih biasanya gitu kan. Kemudian kalau misalkan anak-anaknya itu sudah di atas 1 tahun, misalkan sudah minum selain ASI segala macam, bisa juga kita berikan cairan elektrolit pengganti untuk cairan tubuhnya yang hilang. Di mana untuk di rumah itu bisa kita buat atau dibuat oleh ibu-ibu cairan elektrolit sederhana, yaitu dengan menggunakan air yang hangat dicampurkan dengan garam dan juga gula. Nah, itu bisa sebagai pertolongan pertama untuk pengganti cairan tubuh yang hilang. Kemudian selain tadi cairan elektrolit sederhana juga dapat kita berikan air tajin, itu juga air nasi, nah dan juga kuah sayur. Nah, itu juga merupakan salah satu cara untuk mengganti cairan tubuh yang hilang dari anak tersebut. Oke, berarti sebenarnya kita sebagai orang tua ini sudah bisa melakukan penanganan awal ya kalau terjadi diare kepada anak-anaknya. Nah, itu kan berarti itu tetap harus dibawa ke tenaga medis atau berhenti sampai di situ saja nih, Bu, setelah penanganan awal? Jadi memang kita bahas sedikit ya, diare itu kalau BAB encernya lebih dari 3 kali sehari. Kemudian kalau seandainya pengaruh salah makan saja, biasanya dalam sehari sudah berhenti. Bisa dengan yang dibilang dokter Afis tadi, itu bisa teratasi. Tapi kalau hari berikutnya masih diare dan tambah sering, itu harus segera dibawa ke tenaga medis. Oke, berarti kalau perbedaan diare salah makan dengan diare rotavirus ini dari durasinya ya. Kalau untuk diare yang salah makan itu
dia durasinya maksimal 1 hari biasanya dan tidak terlalu sering. Sedangkan dengan yang diare rotavirus ini dia durasinya lebih panjang, lebih berhari-hari gitu ya Dan Bu lebih ya. sering. Dan lebih sering terjadinya. Oke, itu dia, mantap sekali nih pembahasan kita hari ini ya. Nah, bagaimana dengan kita balik lagi, kita udah bahas awal di vaksin nih Bu. Kan banyak juga nih yang bertanya, dibayar nggak nih Bu? Ada biayanya nggak nih? Terus selain di mana sajakah kita bisa dapatkan si vaksin atau imunisasi ini gitu? Jadi biayanya gimana dok? Gratis. Gratis ya, tenang aja nih sobat narsis. Jadi memang untuk biaya dari rotavirus vaksin ini gratis ya. Jadi memang ditanggung oleh pemerintah. Oke, Masya Allah. Walaupun ada dan tidak adanya BPJS. Iya betul. Oke, jadi tidak usah Didapatkan di posyandu. bisa didapatkan di posyandu. Jadi jangan lupa untuk dibawa bayi balita kita untuk ke posyandu dan bisa mendapatkan vaksin dari rotavirus ini. Mumpung udah gratis nih. Kalau dulu berbayar ya Bu ya. Kalau Ulan nggak salah itu 1 kali vaksin itu 800 ribuan. Iya kalau ke dokter Kalau anak. ke dokter anak. Nah, ini sudah kita dapatkan gratis dan hanya di posyandu dekat rumah kita aja udah bisa kita dapatkan. Jadi jangan sampai anak-anak kita bisa terjangkit si penyakit dari rotavirus ini ya, diare, dan bisa berakibat ke kematian kalau seandainya tidak ada penanganan secara cepat gitu ya Bu ya. Oke, nah itu dia segmen pertama kita. Wah, bagaimana sobat sobat narsis nih, masih setia nggak nih nemenin kita hari ini ya. Nah, untuk di rotavirus mungkin ada yang mau ditambahkan lagi Bu terkait vaksinnya atau penyakitnya? Mungkin tadi sedikit kelupaan kita membahas tentang penyebaran dari rotavirus itu Oke, sendiri ya. Jadi penularan dari rotavirus itu adalah melalui saluran pencernaan gitu kan ya, yaitu dari benda-benda atau dari air yang terkontaminasi dari feses atau dari feses biasanya itu dari seseorang yang terkena rotavirus sebelumnya. Oke. Jadi biasanya kan kalau misalkan anak-anak tuh kan main kesana kesini ya kan ya, pegang sana sini tanpa cuci tangan, masukkan tangan ke dalam mulut ya kan oral ya, Dok, Ah, ya. ya. Jadi penyebarannya itu secara oral. Virusnya itu masuk ke saluran pencernaan sehingga masuk saluran pencernaan, nanti akan berkembang biak di saluran pencernaan, akan menimbulkan diare dan juga muntah-muntah gitu. Makanya untuk pencegahan dari rotavirus itu selain kita imunisasi atau vaksin, yang paling penting itulah higienitas atau kebersihan dari anak-anak kita gitu. Makanya perlu dituntut pengawasan dari orang tua agar anak-anaknya tidak main sembarangan gitu, karena kita kan tidak tahu entah dari mainan atau dari media-media apa saja yang dipegang oleh anak kita, entah itu ada bakteri atau virus gitu. Oke. Jadi memang kita sebagai seorang ibu terutama ya, itu harus lebih memperhatikan kesehatan pribadi anak kita ya, kebersihannya gimana gitu ya, mandinya, gosok giginya, terus kalau lagi main ABC nggak semua hal harus masuk mulut ya, kan banyak nih kalau dengan anak-anak usia segitu memang fasenya untuk semuanya dicobain ya Ibu ya Pak ya. Jadi memang kita harus lebih aware untuk itu. Jadi memang ada sih mainan-mainan yang bisa dimasukkan ke mulut, tapi itu dicuci terlebih dahulu ya untuk bisa kita kasih ke anak kita. Jadi setelah dipakainya ditaruh lagi, nanti sebelum dipakai dicuci, dibersihkan lagi, seperti itu ya untuk hygiene-nya, untuk kebersihan lingkungan. Berarti virus ini sebenarnya di orang dewasa juga ada sebenarnya ya. Tapi karena orang dewasa ini sistem imunnya sudah lebih kebal, jadi tidak terlalu berpengaruh. Kalau anak-anak kan dia memang masih imunitasnya masih rendah ya. Oke, terima kasih nih Bapak Ibu untuk rotavirus. Apalagi ada yang mau ditambahkan lagi terkait rotavirus? Cukup ya. Oke, nah itu dia sobat narsis. Terkait rotavirus sudah dijelaskan oleh Bapak dan Ibu dokter kita di sini. Jadi memang rotavirus ini itu bisa menyebabkan diare sampai ke kematian apabila tidak kita tangani dari awal gitu ya. Dan jangan lupa untuk melakukan vaksinasi atau imunisasi anak-anak kita ke posyandu terdekat apabila memang sudah usianya tadi itu 2 sampai 8 bulan tuh memang kalau bisa jangan sampai terskip lah ya untuk imunisasinya. Sip, Masya Allah, luar biasa perbincangan kita ya. Masih bersemangat nih Bapak Ibu dokter? Masih bersemangat ya. Nah, berikutnya kita akan coba beralih ke yang tema kita yang satu lagi ya.
Kali ini mungkin kita akan berbicara terkait HPV. Apa sih itu HPV? Banyak sebenarnya kita sudah mendengar gitu ya, HPV, vaksin HPV. Tapi banyak dari kita sebenarnya yang belum paham itu sebenarnya apa. Namanya juga keren ya, HPV gitu kan. Tapi apa sih sebenarnya si HPV ini gitu? Nah kan Bapak atau Ibu nih? Boleh. Ada giliran, ada jadinya. Ya. Jadi HPV ini adalah human papilloma virus yang bisa menyebabkan terjadinya kanker serviks. Nah, kalau kanker serviks tentunya hanya ada pada wanita ya, tidak ada pada bapak-bapak serviksnya ya. Jadi salah satu-satunya kanker nih yang bisa dicegah hanya kanker serviks, yaitu dengan pemberian imunisasi HPV. Dan dia juga bisa dideteksi dini dengan IVA dan pap smear. Nah, jadi memang sangat bagus kita. Satu-satunya kanker yang bisa dicegah. Oke, Masya Allah ya. Berarti selama ini kita tahu tiba-tiba ada aja kanker gitu ya, nggak tahu kita dari mana datangnya gitu kan. Nah ternyata untuk kanker serviks ini bisa dicegah dari awal ya, dari usia berapa nih Bu seandainya kita ingin mencegah si HPV ini? Ya, jadi yang dicegah usianya adalah anak kelas 5, 11 dan 12 tahun ya. Yang dianjurkan oleh pemerintah untuk pemberian imunisasi HPV ini. Jadi memang 2 kali pemberian. 2 kali pemberian untuk anak usia 11 tahun dan 12 tahun. Berarti itu anak usia masih Kelas sekolah 5. dasar ya, Iya, kelas SD. 5 dan 6 SD. Oke, berarti memang ini dari dini itu udah harus bisa dicegah dulu ya. Berarti kemungkinan kalau seandainya kita sudah divaksin HPV ini untuk saat dewasa nanti dia terkena kanker serviks ini berarti sudah minim Kecil, ya, minim. itunya sudah kecil ya. Nah, untuk pemberian virusnya ini sendiri tata laksananya itu bagaimana nih Pak? Jadi tadi mungkin sudah jelaskan dokter Sri tadi kan untuk vaksin atau imunisasi dari HPV itu kan diberikan sebanyak 2 dosis ya kan ya. Yaitu pada sasarannya itu pada anak-anak sekolah dasar usia sekolah 5 dan juga kelas 6 SD gitu kan ya. Nah, jadi teknis untuk pemberian vaksinnya itu biasanya itu akan disuntikan di lengan kiri. Nah, di lengan kiri secara intramuskular atau disuntikan ke otot. Nah, kemudian disuntikan secara intramuskular. Kemudian setelah disuntikan biasanya nanti anak-anak itu akan diobservasi selama 15 sampai 30 menit untuk melihat apakah ada efek samping tidak atau kejadian pasca imunisasi atau alergi lah ibaratnya gitu yang akan timbul. Nanti kalau misalkan ada timbul alergi atau segala macam nanti bisa kita tata laksana segera gitu. Nah, kemudian tadi kan sasarannya itu adalah pada anak-anak usia 9 sampai 14 tahun biasanya. Nah, dan kita mungkin balik lagi ke belakang ya Kak ya. Jadi HPV itu kan merupakan human papilloma virus ya kan ya. Nah, biasanya itu yang paling bahayanya itu akan menyebabkan kanker, ada kanker serviks. Nah, tapi selain kanker serviks juga ada efek yang dapat ditimbulkan dari HPV itu. Salah satunya adalah kutil. Itu kutil yang biasa di badan atau kelamin segala macam itu juga disebabkan oleh HPV itu sendiri gitu. Nah, kemudian HPV ini menularnya itu melalui kontak langsung. Jadi kontak langsung antara penderita yang terkena virus HPV dengan orang yang normal. Jadi saat kita bersentuhan gitu kan dengan orang yang terkena virus segala macam dapat tertular kita dengan HPV itu sendiri. Kemudian pada kanker serviks berarti kan karena penularannya secara langsung, berarti penularannya itu melalui hubungan seksual biasanya. Itu dengan seorang wanita yang berhubungan seksual di mana lawan pasangannya itu terkena HPV mungkin sebelumnya, kemudian berhubungan seksual, maka disitulah nanti penyebarannya gitu, nanti akan menyebabkan kanker serviks itu tadi. Oke, berarti masanya lumayan panjang berarti ya untuk dia berada di tubuh seseorang ya Bu ya. Misalnya dia sudah ada di dalam tubuh kita, anggaplah sudah ada di bagian serviksnya, terus dia berhubungan, terus nanti dia ternyata sudah lama tidak berhubungan dengan si orang pertama nih, ternyata dia berhubungan lagi dengan orang kedua, ternyata dia masih punya si virusnya ini ya, yang bisa dibawanya ke perempuan yang satu lagi seperti itu ya. Oh, wah, ternyata luar biasa ya dia daya tahannya. Karena HPV itu
dia itu menimbulkan gejala, dia langsung hari ini kita berhubungan, besok langsung muncul tidak. oke. Itu ada proses yang panjang gitu. Biasanya yang paling cepat itu biasanya untuk menimbulkan gejala kankernya itu usia 6 bulan sampai 2 tahun biasanya itu baru menimbulkan gejala itu udah paling cepat. Kadang yang paling lama bisa 10 sampai 20 tahun. Ya, makanya terkadang ada juga beberapa kasus kadang mungkin wanitanya itu mohon maaf sudah janda misalkan, cuman ketika dia menjanda kan tidak ada berhubungan seksual segala macam, nah di sana dia terkena kanker virus, kanker serviks. Nah kemudian setelah kita telusuri segala macam 10 tahun 20 tahun sebelumnya barulah ternyata mungkin ada berhubungan seksual dengan orang yang kena kutil kelamin atau gimana gitu. Makanya sangat panjang itu, makanya lebih baik kita mencegah gitu dengan imunisasi HPV itu daripada nanti sudah terkena. Di mana kalau misalkan kanker serviks itu merupakan penyebab kematian nomor 2 pada wanita di Indonesia setelah kanker payudara gitu. Nah di Indonesia sendiri itu menurut data WHO itu pada tahun 2021 itu ada sekitar 36.000 kasus kejadian kanker serviks di Indonesia. Nah di antara 36.000 kasus tersebut 21.000 diantaranya menyebabkan meninggal dunia. Nah makanya sangat berbahaya itu kanker serviks itu tadi. Oke, nah tadi kan kita sudah berbicara mengenai si vaksin ini itu diberikan untuk anak usia sekolah dasar gitu ya Bu. Nah bagaimana dengan seperti Wulan nih yang usianya sudah tidak muda lagi ini gitu kan, apakah masih bisa untuk dilakukan vaksinasi HPV itu atau memang saat dulu masih anak-anak gitu untuk bisa ininya? Pertanyaan yang bagus sekali ya, karena bagaimanapun seorang wanita usia subur itu pasti beresiko untuk terkena virus HPV yang nanti akan menyebabkan kanker serviks. Jadi Wulan, kalau seandainya sudah bersuami itu mesti dites dulu, mesti di pap smear dulu, dijelaskan dulu apakah memang belum terkontaminasi dengan virus HPV atau sudah. Kalau ternyata hasilnya negatif, baru bisa dilakukan vaksinasi atau imunisasi HPV ini. Oh gitu, berarti kalau memang belum terdeteksi nih masih aman, berarti masih bisa kita vaksin. Tapi kalau seandainya sudah terdeteksi, berarti ke pengobatannya aja lagi ya Bu ya. Berarti udah nggak bisa dicegah lagi karena sudah ada gitu ya. Berarti nah kalau untuk kita mungkin agak beralih sedikit nih karena sudah disinggung terkait pap smear dan IVA tadi. Ini kan hanya untuk yang mereka sudah menikah dulu ya, sudah berhubungan seksual gitu ya, baru bisa kita lakukan. Nah itu bagaimana sih Bu caranya untuk kita bisa nih, misalnya Wulan nih pengen tes udah ada kanker serviksnya atau belum nih, gimana caranya, terus ke siapa nih kita mau untuk periksanya gitu Bu? Ya, terima kasih Wulan. Ini memang salah satu yang perlu kita lakukan sebagai seorang wanita usia subur. Kami sudah pernah diperiksa IVA dan sudah pernah dilakukan pap smear. Kalau IVA itu bisa dilakukan di puskesmas, sangat mudah. Kalau yang pakai BPJS tanpa biaya dan hasilnya langsung bisa kita lihat. Dan adik-adik, ibu-ibu semua tidak usah ragu. Kalau positif itu belum kanker serviks, tapi masih lesi prekanker. Yang nanti terapinya tidak dibuang serviksnya atau tidak operasi, cukup di krioterapi namanya atau didinginkan saja dengan gas nitrogen, sehingga virus atau human papilloma virusnya bisa mati. Itu untuk IVA. Tapi untuk pap smear ini memang memerlukan labor yang lebih lengkap. Ini bisa kita lakukan di labor-labor seperti Prodia, Himalab juga sudah bisa ya. Di puskesmas belum tersedia dan ini lebih akurat, cuman memang butuh waktu dan butuh biaya yang lebih. Oke, berarti untuk awalnya kita bisa coba di IVA test dulu ya. IVA test ini bagi yang sobat narsis yang sudah menikah dan sudah melakukan hubungan seksual ya pastinya itu diharapkan kitanya sebagai wanita untuk lebih aware ke diri kita untuk bisa melakukan tes IVA ini. Tes IVA-nya kalau sobat narsis ini punya kartu BPJS bisa untuk langsung ke puskesmas yang terdaftar BPJS-nya dan itu dapat gratis ya untuk biayanya. Oke, Masya Allah. Semoga dengan adanya informasi ini nanti sobat narsis pun terbuka ya pikirannya karena memang untuk kanker serviks ini
nggak tiba-tiba aja langsung ada, karena dia memang sudah ada dari beberapa tahun sebelumnya, tapi menjadi kankernya itu sudah dalam waktu yang panjang gitu ya. Nah, oke, kita balik lagi nih Bu ke yang awal kita bahas mengenai vaksin HPV untuk anak usia sekolah tadi. Itu apakah memang ada program dari pemerintah? Kan nggak mungkin kan tiba-tiba nih si orang tua bawa anaknya gitu kan ke puskesmas nih pengen suntik HPV gitu kan Bu. Karena masih banyak nih informasi ini belum sampai ke masyarakat gitu kan. Apakah ada program dari pemerintah untuk misalnya contohnya datang ke sekolah-sekolah atau apalah yang bisa agar anak-anak usia sekolah tadi bisa mendapatkan si vaksin tadi. Ya, terima kasih Wulan. Jadi memang ini baru perdana ya, launching di tahun ini pemerintah menggratiskan imunisasi HPV khusus untuk kelas 5. Oh, Masya Allah, sudah ada ya berarti Bias, dari bulan imunisasi anak sekolah. Oke, di Bias ya. Iya. Bias ini kalau nggak salah di bulan ini ya? Iya, Sudah di bulan mulai ya. ini. Oke. Mungkin kalau sebelumnya vaksin ini atau imunisasi ini sebenarnya tidak baru, sudah ada juga gitu. Dan untuk yang berbayarnya baru yang ada sekitar 1.300.000-an ya, satu kali suntik ya. Satu kali suntikan. Padahal kita butuhnya 2 kali suntikan. Lumayan ya. Oke. Oh, berarti memang dari pemerintah pun sudah mulai untuk program memberikan pencegahan dini bagi wanita-wanita yang nantinya akan menjadi wanita usia subur gitu ya. Jadi dari anak-anak usia sekolah kelas 5 SD itu sudah dimulai untuk pemberian vaksin HPV yang mana berarti ini terkait dari puskesmas nih ya, puskesmas yang turun ke sekolah-sekolah yang ada di sekitaran wilayahnya untuk memberikan vaksin di Bias ini ya, khusus anak perempuan ya. Si bapak-bapak calon bapak nih enggak ya, mohon maaf ya karena emang gak ada servisnya, gimana kita mau ngasihnya ya. Oke, itu dia terkait dari HPV. Wah, Masya Allah ya, sudah banyak nih yang kita bahas hari ini, mulai dari rotavirus sampai ke HPV. Bagaimana nih kita agak flashback sedikit ke tahun kemarin yang 3 tahun kita mengalami goncangan ya Bu ya. Gimana kita sebagai tenaga medis dan kita juga masyarakatnya juga kan nih, kita kan masih agak takut nih untuk apalagi kalau udah berhubungan dengan suntik menyuntik, agak trauma gitu ya. Ada nggak Bu tips and trick? Nah tuh kan udah belibet ngomongnya kan. Nah bagaimana caranya untuk kita agak mengurangi itu si trauma itu? Mungkin bisa jadi nih si Wulannya, si ibunya mau anaknya divaksin gitu kan, tapi si bapaknya ternyata masih trauma dengan yang kejadian kita pandemi kemarin gitu kan. Bagaimana untuk kita sebagai orang tua, biasanya kan kalau seorang ibu lebih aware kan dengan anaknya, kesehatan anaknya. Kalau bapak tuh biasanya lebih traumanya yang lebih dikedepankan gitu kan. Kita sebagai seorang orang tua untuk bisa meyakinkan si bapak nih atau masyarakat sekitar kita lah, misalnya neneknya atau kakeknya gitu kan, biasanya lebih powernya lebih kuat nih dibandingkan si ibu ini gitu. Ada tidak tips and triknya untuk bisa menghadapi hal seperti itu Bu? Nah, jadi kalau bagi kita yang pertama memang luruskan niatnya. Niatnya divaksin apa? Karena insya Allah kita akan mendapatkan seperti apa yang kita niatkan. Kalau kita bersangka buruk, jadi memang buruk yang terjadi. Beko disuntik anak wak, jangan beko kayak gitu. Jadi udah terbayang yang buruknya. Jadi memang yang pertama Bismillah, kami suntik anak kami untuk mencegah misalnya kanker serviks gitu kan. Ya Allah lindungi. Nah tentunya atas izin Allah mudah-mudahan ini bisa efektif dan bisa terjaga. Kemudian yang kedua, imunisasi ini adalah hak anak. Sebagaimana hak ya, ini dalam Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan kalau kita tidak memberikan hak anak kita berarti kita sebagai orang tua yang salah. Sama halnya dengan kita tidak memberikan makan anak. Jadi itu mungkin mungkin ada tambahan dari Dokter Hafiz? Mungkin selain yang tadi dijelaskan Dokter Sri, mungkin edukasi dan komunikasi mungkin antara petugas kesehatan juga dengan masyarakat itu. Mana kita menjelaskan bagaimana bahayanya dari kanker serviks itu sendiri ya kan, nanti apa mungkin
efek atau gejala yang akan ditimbulkan kalau misalkan anak-anaknya tidak diimunisasi ya mungkin dengan komunikasi mungkin dapat membuka hati mungkin dari orang tua mungkin yang powernya yang agak besar tadi ya yang dapat menolak gitu karena tadi jelas kecil bahwa hak sehat itu merupakan hak anak gitu makanya sangat disayangkan kalau misalkan orang tua mengambil hak sehat untuk anaknya gitu yang besarkan dari trauma tadi gitu. Oke, berarti memang kita harus mulai dari niat yang baik dulu untuk bisa mendapatkan hasil yang baik gitu ya, Dokter Sil ya. Oke, Masya Allah luar biasa. Dan sudah panjang perbincangan kita ya. Nah, berarti terkait tadi Dokter Hafiz bilang kalau memang harus ada komunikasi antara petugas medis dengan masyarakat gitu ya. Mungkin untuk teman-teman dari puskesmas, terutama puskesmas 7 ya, dan puskesmas lainnya, semoga ini bisa sedikit memulai lagi. Sebenarnya kita sudah ada ya berkomunikasi dengan masyarakat, tapi mungkin lebih digetolkan lagi mungkin ya. Cara pendekatannya mungkin agak dirubah atau pendekatannya kalau dulu biasanya kita hanya sosialisasinya secara umum gitu kan. Bisa mungkin kita mendatangi satu persatu kan banyak nih pos bindu yang mereka turun ke masyarakat, bisa diberikan edukasi lebih lagi kepada masyarakat agar mereka aware dengan kesehatan ini gitu ya. Oke. Nah, itu dia perbincangan kita Sobat Narsis dengan kedua dokter kita di sini, Masya Allah ya. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh kedua dokter kita bisa bermanfaat untuk Sobat Narsis di sana, ilmunya ataupun hal apapun yang bisa kami berikan ini itu fungsinya untuk kita semua gitu ya, agar generasi-generasi anak-anak muda kita yang masih bayi balita sampai SD ini saat dia sudah dewasa nanti dia sudah terlindungi seperti itu. Nah, fungsinya dari vaksin itu adalah itu. Jadi tidak hanya dari sekarang saja. Jadi memang kedepannya itu yang lebih kita khawatirkan gitu ya, apalagi dengan saat ini sudah berbagai macam jenis virus, segala macam jenis penyakit gitu ya. Mungkin sebenarnya ini sudah ada dari zaman dahulu, cuman karena semakin canggihnya teknologi, semakin canggihnya ilmu pengetahuan, jadi hal-hal ini tuh udah bisa kita cegah, udah bisa kita jangkau cara pengobatannya, cara pencegahannya gitu ya. Oke, Masya Allah, semoga ya untuk Sobat Narsis jangan lupa untuk bawa anak bayi balita kita ke posyandu untuk melakukan imunisasi, dan juga untuk anak-anak yang usia sekolah tadi diizinkan ya orang tua, karena biasanya itu pasti ada pernyataan ya Bu ya, surat pernyataan dari orang tua ini untuk vaksin HPV gitu ya. Semoga diizinkan anak-anaknya agar hak kesehatan anak itu tidak terenggut dari mereka. Masya Allah. Oke lah, itu dia perbincangan segmen Narsis kita perdana nih ya bersama Dr. Hafiz dan Dr. Sil. Mohon maaf nih Dr. Sil, Dr. Hafiz apabila ada kekurangan dari kami. Terima kasih banyak atas ilmunya. Semoga ini dapat bermanfaat bagi para Sobat Narsis semuanya ya yang lagi mendengarkan kita nanti. Dan semoga kita bisa bertemu lagi ya dengan segmen-segmen Narsis berikutnya ya, akan membahas apa lagi nanti, Masya Allah. Oke, kalau gitu kami dari Podcast Masih 7 pamit dulu untuk segmen Narsis kita perdana kali ini. Terima kasih buat yang udah nontonin kami, Masya Allah. Dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.